Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya sabit dewa kematian Xiao Yueli menembus tubuh Tuseng dan menarik jiwanya keluar. Adapun Tuyan langsung meledakkan tubuhnya. Namun dengan kekuatan tubuh klan Yuanzhen Xiaoyan, dia berhasil memblokir ledakan dengan tubuh raksasanya dan melindungi Xiao Yueli di belakangnya. Pada saat bala bantuan Taisu datang, itu bersamaan dengan munculnya garis merah di langit dan menutupi seluruh bintang Hongmeng. Hal ini sama persis seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa dengan memblokir musuh, maka kemenangan pasti sudah berada di tangan mereka. Kepercayaan diri seperti ini tampaknya datang dari pembunuhan di banyak bintang di dunia sensi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini beberapa kapal Taisu tiba-tiba terbuka dan sejumlah besar prajurit Taisu keluar dari sana. Sementara itu peperangan melawan jutaan prajurit Taisu di bintang Hongmeng masih terus berlanjut. Sebelumnya pasukan Xiaoyan belum memusnahkan semua prajurit Taisu. Namun sekarang malah bertambah lagi. Sekalipun 50.000 keabadian para dewa itu kuat, namun menghadapi prajurit Taisu dalam jumlah sebesar itu bisa membuat mereka benar-benar tenggelam. Tentu saja dengan kekuatan pertahanan dari baju besi dewa, prajurit Taisu ini masih sangat kuat. Apalagi ditambah suplai energi dari dewa Taisu, maka sejumlah besar prajurit Taisu masih memiliki kekuatan tempur yang besar. Seketika jumlah prajurit Taisu kembali melonjak dan membuat pasukan 50.000 keabadian para dewa untuk pertama kalinya merasakan tekanan selama perang di dunia sensi. Untungnya Pangeran Sulin yang merupakan sosok terkuat di sini sudah diatasi oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli. Namun dalam pertempuran itu, Xiaoyan telah mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Jika Xiaoyan tidak bisa mengembalikan kondisi fisiknya, bahkan jika itu keabadian para dewa, maka dikhawatirkan dia akan dicabik-cabik oleh prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya ini. Ayah, haruskah kita pergi sekarang atau membunuh mereka? Terlihat tidak ada sedikit jejak ketakutan di mata Xiao Yueli. Bagaimanapun, dia adalah Hades, jadi bagaimana dia bisa takut? Apa yang Yueli inginkan? Ucap Xiaoyan memandangi putrinya. Xiaoyan memahami bahwa putrinya sudah lama mengalami depresi dan tetap berada di dunia bawah. Sebelum dia kembali, Xiao Yueli bahkan belum pernah mengambil tindakan untuk membunuh Taisu. Sabit dewa kematian di tanganku belum menghilangkan dahagaku. Xiao Yueli juga ingin membunuh lebih banyak orang kuat Taisu. Tentu saja yang ingin dibunuhnya adalah mereka yang memiliki jiwa. Pada saat ayah pergi, aku selalu mendengar tangisan orang-orang sensi yang tak terhitung jumlahnya. Taisu ini sangat kejam dan tidak melepaskan siapapun, jadi mereka harus membayar hutangnya dengan darah. Kemarahan Xiao Yueli sangat kuat meskipun Xiaoyan juga sangat marah, tetapi dia masih punya akal sehat. Penambahan kekuatan Taisu dapat menyebabkan munculnya makhluk yang lebih kuat. Dan Taisu pasti akan memperhatikan kematian Pangeran Sulin dan akan terus mengirimkan bala bantuan ke sini. Pangeran yang berada pada tingkat ketiga keabadian para dewa dapat menggemparkan seluruh dunia sensi. Pasti ada makhluk yang lebih kuat di Taisu dan hanya dengan begitu, alam dewa kuno dapat dikalahkan. Jika ratu bisa dikalahkan, maka situasinya tidak sesederhana itu. Jika terus berjuang setelah sepenuhnya dikepung dan dikekang oleh Taisu, maka dampaknya akan menjadi bencana. Xiaoyan berpikir di dalam benaknya. Tetapi pada saat ini telapak tangannya yang memegang penguasa berat Suan
terus-menerus mengerahkan kekuatannya. Jika situasinya tidak dapat dihindari dan memaksa mereka terus berjuang, maka premisnya adalah dia juga harus membuat jalan keluar. Jadi Xiaoyan juga tidak mau bertindak gegabah. Jika bukan karena bantuan dari pasukan 50.000 keabadian para dewa ini, maka kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya akan dikalahkan oleh prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya ini dalam sekejap. Tahanan roh, bisakah kau mengatur formasi teleportasi? Ucap Xiaoyan segera mengeluarkan tahanan roh dari lengan jubahnya. Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Jika jumlah orang yang perlu dipindahkan terlalu besar, maka akan memakan waktu yang lama. Teleportasi 50.000 orang itu sederhana, tetapi akan mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Ucap tahanan roh langsung berkata dengan nada yang serius. Kalau begitu, segera terapkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Seketika ledakan guntur tiba-tiba meledak. Segera terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya di dalam medan perang yang kacau. Bagaimanapun guntur Haotian miliknya dapat menembus baju besi dewa, sehingga mampu menyerang tubuh rapuh di dalam baju besi dewa. Xiaoyan terus menyapu prajurit Taisu dengan gunturnya, yang menyebabkan sekelompok besar prajurit Taisu meledak dan berjatuhan ke tanah. Meskipun demikian jumlahnya masih terlalu besar. Sebelum sosok kuat Taisu muncul, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membunuh prajurit Taisu sebanyak-banyaknya. Tampaknya kematian tubuh tanpa jiwa ini tidak menimbulkan rasa sakit pada Taisu. Bagaimanapun, prajurit Taisu ini dilahirkan untuk menjadi umpan meriam. Apalagi semuanya dibuat dengan menggunakan sumber daya dunia sensi. Jadi tidak salah berapa banyak prajuritnya yang mati. Di tengah kapal Taisu, ada beberapa sosok yang berdiri dan sedang memperhatikan perang yang kacau. Bukankah di bintang Hongmeng ada 3 bersaudara dan Pangeran Sulin yang bertanggung jawab? Pada saat ini pemimpin pasukan bala bantuan ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mengenakan baju besi dewa yang sangat indah. Dia juga melihat ke bawah dengan tatapan acuh tak acuh dan berbicara dengan suara yang dalam. Pangeran Suchao, mereka semua telah dibunuh. Pemimpin yang bernama Suchao langsung menyipitkan matanya. Adapun semua orang di sekitarnya tampaknya seperti pelayan yang berbicara dengan penuh rasa hormat. Pangeran Sulin juga sudah meninggal. Sulin ini seharusnya menjadi saudaraku. Tetapi siapa ibunya aku tidak mengingatnya dengan jelas. Sambil berbicara, Suchao menopang dagunya, matanya juga menunjukkan tanda-tanda sedang berpikir. Semuanya hanyalah selir. Jika kau mati, maka kau akan mati. Dari mana datangnya keabadian para dewa ini? Dari begitu banyak keabadian dewa ini, mereka tidak lihat berasal dari alam dewa kuno. Terlebih lagi, Ratu telah ditangkap. Aku juga merasakan bahwa kekuatan alam dewa kuno telah lama tersebar. Identitas mereka sangat aneh dan tidak mungkin untuk membedakannya secara akurat. Pangeran, berdasarkan informasi yang diperoleh, hanya ada informasi tentang wanita dengan sabit seperti Hades dari dunia bawah yang bernama Xiao Yueli. Keberadaan seperti itu juga muncul di sini. Sebenarnya seberapa pentingkah Hades bagi Sensi? Jika orang ini dibunuh, bukankah itu memungkinkan Taisu kita untuk menembus penghalang dunia bawah? Pada saat itu pasukan Taisu kita akan memasukinya sepenuhnya. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Dengan begitu kita bisa sepenuhnya menguasai dunia Sensi. Setelah Suchao selesai mendengarkan, matanya langsung tertuju pada sosok Xiao Yueli yang dengan panik membunuh banyak prajurit Taisu. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Ucap Suchao kembali bertanya lagi. Informasinya, dia sudah berada pada tingkat keabadian para dewa.
Tetapi bagaimanapun dia adalah Hades, jadi kekuatannya tidak bisa diprediksi. Aku mendengar ketika kekuatannya masih berada di keabadian Kaisar, dia bisa membunuh keabadian para dewa. Keberadaannya sangat kuat. Pangeran harus berhati-hati saat menghadapinya. Jika dia hanya memiliki kekuatan seperti itu, maka tidak sulit untuk mengalahkannya. Sepertinya sekarang ini adalah kesempatan yang sempurna. Aku akan terus menunggu. Para Taisu harus terus menyerangnya dan menghabiskan tenaganya. Belum terlambat bagiku untuk mengambil tindakan saat dia kehabisan tenaga dan menjadi kelelahan. Mata Suchou bersinar dan tatapan matanya terus tertuju pada Xiao Yueli. Pada saat yang sama, sepertinya Xiao Yueli juga merasakan tatapannya. Seketika mata Xiao Yueli tiba-tiba tertuju ke arahnya dan melakukan kontak mata dengannya. Meskipun jaraknya jauh, namun mata kedua belah pihak tampak berapi-api. Mata Xiao Yueli penuh dengan niat membunuh. Dalam sekejap, sabit dewa kematiannya menyapu semua prajurit Taisu yang mengepungnya dan memotong tubuh mereka menjadi dua. Aku akan mencongkel matamu dan memberikannya untuk makanan anjing neraka. Tidak jauh dari Xiao Yueli, anjing neraka menggigit prajurit Taisu dengan gila-gilaan. Seolah-olah berharap dipuji jika dia bersikap sangat positif dan kooperatif. Ayah, berdasarkan fluktuasi yang dipancarkannya. Tetapi ayah jangan khawatir. Jika aku membuka segelku, maka tidak sulit untuk membunuhnya. Sambil menebas prajurit Taisu yang mendekat, Xiao Yueli berkata dengan serius, "Itu tidak perlu. Kita bisa bergabung untuk membunuhnya. Kurangi mengkonsumsi energi sebanyak mungkin. Kita tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan kita hadapi berikutnya." Ucap Xiao Yan memandang Xiao Yueli dengan tatapan serius dan mengingatkannya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Yueli hanya terdiam sesaat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.